lagi. Aku tidak mau. Wah, aku mau. Malu dengan teman-teman di sekolah. Semuanya menjauh, sengaja menghindar, menganggap aku tak pantas bergaul dengan mereka. Aku dianggap tak sekeren mereka. Baju dan sepatu yang kupakai tak sebagus dengan gadis-gadis penggemar Blackpink itu. Semulanya aku menanggapinya acuh tak acuh, tapi lama-lama Liga, Kiki, Esa semuanya menghilang dari peredaran. Mereka tak mau lagi bersama denganku. Apa arti gelar persahabatan ini? Tak berguna. Udah mau sebentar. Obat mah sudah I beli di warung. Emak sedang sakit. Sudah hampir sebulan. Aku belum sanggup membawa emak berobat ke dokter. Kata orang, biaya berobat ke dokter itu mahal. Apa? BPJS? Dari mana kami membayar cicilan setiap bulannya? Bu Siti yang bekerja di puskesmas pernah bilang, iuran BPJS yang menunggak atau tidak dibayar akan terancam terkena denda. Ya sudahlah, orang susah memang dilarang sakit. Itulah mengapa sudah hampir sebulan ini aku menggantikan pekerjaan emak, berburu koran, karton, botol bekas ke warung atau toko. Sering aku memungut sampah yang sengaja dibuang sembarangan. Aku tak habis pikir, kenapa orang-orang membuang sampah sembarangan? Tidakkah mereka tahu bahwa tindakan yang mereka lakukan itu akan merusak bumi yang kita tinggali ini? Sementara tong sampah dibiarkan kosong, tak berfungsi sebagaimana mestinya. Sejak bapak meninggal 5 tahun yang lalu, emaklah yang mencari nafkah untuk melanjutkan hidup. Sempat menjadi buruh cuci dengan upah seikhlasnya, tapi upah emak yang kecil tak sebanding dengan risiko yang dihadapinya. Kalau ada pakaiannya luntur atau rusak, emak harus mengganti 2 kali lipat. Lambat laun, tenaga emak semakin berkurang. Emak tak kuat lagi untuk mencuci. Akhirnya, emak memilih menjadi pemulung. Dalam sehari, emak mampu mengumpulkan 10-15 kg. Tak banyak uang yang dihasilkannya. Sampai dikumpulkan dapat dijual dengan harga Rp3.000 per kilogram. Ya cukuplah untuk membeli beras, lauk pauk, dan sedikit jajan untukku. Hujan terik matahari tak pernah menyurutkan semangat emak. Dengan segala keterbatasan, emak mampu memenuhi kebutuhan sekolahku. Emak ingin sekali aku menjadi guru. Menjadi guru adalah cita-cita emak dulu. Ini bagaimanapun pedihnya hidup, ingat nak, kamu masih punya Tuhan. Jangan menyerah menggapai cita-cita, ya nak. Begitu pesan emak. Saat ini emak sedang sakit keras. Barang-barang ini telah menyelamatkan hidup kami. Pepatah bilang, sampah satu orang adalah harta bagi orang lain. Dengan sampah-sampah ini, aku masih bisa makan, masih bisa sekolah, atau bahkan kalau ada uang lebih, aku bisa membeli pulsa internet. Lihatlah langit biru ini, kesanalah matamu harus memandang. Apa yang telah kau lakukan akan menjadi cahaya bagi orang di sekitarmu. Berapa ton sampah yang telah kau dan emak selamatkan? Jika tidak, sampah ini akan menguburmu. Kalian pasti bertanya, kenapa aku mempunyai handphone Android ini? Ya kan? Kalian pasti curiga karena aku anak pemulung. Nih ya,
aku ceritain. Pada saat acara 17 Agustusan tahun lalu, Pak Lurah meminta aku mengumpulkan teman-teman untuk mengikuti lomba gerak jalan. Nah, aku ditunjuk nih menjadi kepala regu. Meskipun awalnya ragu, tapi regu kami berusaha dengan keras. Dan akhirnya regu kami menang. Sambil memegang kumisnya, Pak Lurah bilang gini, "Aini, kamu hebat, jempol untukmu. Tunggu bonus dari Bapak ya." Hehehehe. Sudah jelas kan asal-usul handphone ini? Handphone ini adalah pemberian Pak Lurah sebagai bonus untukku. Tuhan memang maha adil. Di saat dibutuhkan, di saat itu pula Tuhan memberikan jalan. Kalian masih belum percaya aku pernah menjadi kepala regu? Nih ya, aku liatin nih. Siap, gerak, maju, jalan depan, gerak, tegap, gerak, hormat, gerak, tegap, gerak, balik kanan, maju, jalan, kiri, kanan, kiri. Sudah percaya kan? Oh ya, sampah. Sampah plastik menyebabkan pencemaran tanah karena sifatnya yang sulit terdekomposisi. Plastik membutuhkan waktu 10-20 tahun untuk dapat terurai secara alami. Saat ini Indonesia masih menghadapi krisis sampah plastik. Konsumsi setiap penduduk tahunnya terus meningkat, tetapi kesadaran untuk mengolah sampah plastik tidak ikut meningkat. Panas sekali. Langit gelap. Pohon-pohon mati. Air, mana air? Haus. Kotor. Bau. Lihat, mata orang-orang itu memerah. Kulitnya mengelupas. Jangan mendekat. Pergi. Kenapa orang merontak begini? Kulit yang melepuh. Kerongkongan. Tak bisa bernapas. Tolong. Apakah ini firasat? Tangan kecil ini harus berbuat sesuatu. Apa yang bisa kulakukan dengan barang-barang ini? Aku pernah mengunjungi pameran kerajinan daur ulang. Di pintu masuk ada spanduk yang bertuliskan, jika tidak dapat mengurangi, maka gunakan kembali, perbaiki, bangun kembali, perbaharui, haluskan kembali, jual kembali, dan daur ulang. Ya, aku masih mengingatnya. Saat itu, aku belum tertarik untuk mengolah sampah. Dalam pikiranku, sampah adalah sesuatu yang jorok dan menjijikkan. Dan menurutku, hasil karya daur ulangnya juga biasa-biasa saja, tak ada yang istimewa. Sekali waktu aku diajak ibu guru mengikuti workshop. Di sana aku diajarkan bagaimana cara mengolah barang yang tidak bernilai menjadi bermanfaat, seperti tas plastik kemasan kopi, vas bunga dari koran bekas, bunga dari sedotan bekas, dan lampu hias dari botol bekas. Barang-barang itu bisa dijual dengan harga yang pantas. Lalu kenapa aku harus minder dan malu, sibuk berimajinasi dengan penilaian orang lain? Cuaca serang cerah, aku begitu bersemangat merealisasikan rencana-rencana. Oh iya, tanggal berapa ya sekarang? 17.
emak mengizinkan ruang tamu ini digunakan sebagai galeri sekaligus tempat pelatihan. Hasil daur ulang akan terpajang rapi di sudut sebelah sini. Sebentar, bagaimana kalau meja ini kita pindahkan di sudut sebelah sana? Menurut kalian gimana? Cocok? Bilang saja kalau tidak cocok. Kalau begitu geser sedikit. Aku akan mengajak tetangga dan teman sekampungku untuk mendaur ulang sampah-sampah ini. Siapa sebentar? Bapak, terima kasih ya Pak. Sampah-sampah ini saya terima dengan senang hati. Jauh-jauh Bapak mengantarkannya kemari. Semoga warung Bapak semakin laris ya Pak. Sejak saat itu, aku tak pernah lagi mengumpulkan sampah ke warung atau toko. Mereka dengan senang hati mengantarkannya ke rumah. Orang-orang lingkunganku akhirnya memiliki kesadaran memilah sampah dari rumah. Ini kemajuan berarti. Melalui postingan media sosial, aktivitas daur ulang sampah bisa ditonton lebih banyak orang. Semoga saja hal sederhana yang aku lakukan ini bisa menginspirasi teman-teman sebayaku. Tapi handphone ini harus segera dijual untuk biaya berobat emak. Emak harus berobat ke dokter. Obat yang aku beli di warung sudah tak mampu mengobatinya. Emak harus sembuh dari sakitnya. Kalian sudah datang. Ayo silahkan masuk teman-teman. Kita pisahkan dulu ya barang-barangnya. Botol bekas sebelah sini, kardus bekas sebelah sana, koran bekas sebelah sana. Yang lain-lain kita kumpulkan di sini. Ini adalah contoh barang yang akan kita buat. Vas bunga ini terbuat dari lintingan koran bekas. Cukup mudah membuatnya. Ya. Halo? Ya Pak, betul saya ini. Kenapa ya Pak? Iya Pak, saya dan teman-teman saya mendaur ulang sampah-sampah ini. Kapan ya Pak jadwal pamerannya? Oh, akan saya usahakan Pak. Boleh Pak, boleh. Silakan ke rumah untuk lihat. Baik Pak. Terima kasih Pak. Teman-teman, kita mendapatkan undangan pameran bulan depan. Yes, akhirnya hasil karya kita akan dipajang bersama karya pengrajin daur ulang lainnya. Tapi bagaimana kalau karya kita lebih jelek dari mereka? Mereka akan menertawakan, menganggap tak profesional. Aduh, bagaimana ini? Apakah tawaran ini harus aku tolak? Tidak. Kita harus optimis, percaya diri, dan yakin. Ini kesempatan baik. Ayo, lebih giat lagi, lebih kreatif lagi. Semuanya sesuaikan dengan gambarnya ya. Hasil yang sudah jadi disimpan di sudut sebelah sana. Hati-hati, jangan sampai terjatuh. Oh, sebentar. Kita foto dulu. Oke, coba dari sudut sebelah sini. Oke. Mari kita selesaikan hal ini. Menguntingnya jangan kelompok pendek ya. Nanti akan susah menyambungkannya. Coba lihat, pinggirnya harus terlihat rapi. Aku baru saja mengantarkan emak berobat ke dokter. Penyakit emak sebenarnya membutuhkan penanganan khusus, tetapi emak bersikeras ingin pulang. Dokter tak begitu jelas menerangkan apa penyakit emak. Dia hanya menjelaskan berapa kali emak minum obat dalam sehari. Dan aku pun tak sempat bertanya. Tatapan emak mengisyaratkan supaya cepat membawanya keluar. Di perjalanan pulang, emak berisik. Ini, kamu pahlawan emak. Mataku berkaca-kaca. Aku membalas ucapan emak. Bangga sama emak. Pahlawan sesungguhnya adalah emak. Oh ya, Lingga, Kiki, dan Eza. Mereka bertiga akan datang ke rumahku. Mereka akan membawa botol bekas yang telah dikumpulkannya. Mereka akan bantu mempublikasikan hasil karya daur ulang ini. Mereka ternyata tidak benar-benar meninggalkanku. Lingki, Eza, we are best friend forever. Tuhan, terima kasih ya telah mengembalikan hari-hari baik padaku. Allah!